Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Hari ini kita akan menyaksikan paparan dari Bapak Kasrani MPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, dengan paparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Siap menyaksikan? Siap. Mari kita saksikan bersama paparan dari Pak Kasrani. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini Bapak sekalian memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya ditugaskan oleh kementerian untuk melaksanakan diseminasi dan juga sosialisasi pada kawan-kawan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak sekalian, saya harap hari ini kita belajar bersama bahwa di calon guru penggerak ternyata total itu ada beberapa modul yang harus diselesaikan, dan kami harus melaksanakan pelaksanaan itu sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. Akan tetapi setiap kali selesainya modul ini harus ada diseminasi kepada kawan-kawan, karena sekali lagi bahwa kita semuanya belajar tentang keilmuan hal yang baru. Karena tahun 2022 ada yang namanya kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum paradigma baru, di mana seluruh sekolah akan menganut di sistem tersebut dan kita harus mau belajar di kemudian hari. Nah Bapak sekalian, di aksi nyata modul 1.4 budaya positif, nanti saya akan menerangkan, menjelaskan beberapa hal mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara sampai dengan budaya positif. Nah, kita mulai dari yang awal dulu Bapak sekalian, bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak sekalian, tentang ingat, sekali lagi saya juga kaget bahwa ternyata kita lupa ada kalimat-kalimat indah pada saat awal kita sekolah dasar, yaitu diantaranya ingarso suntolodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Saya kira Pak Robin akan dengan cepat mengartikan itu. Pak Robin, bisa enggak Pak Robin? Istilahnya ingarso suntolodo itu berarti berada di depan dan memberikan contoh. Kita kadang-kala lupa ada di situ bahwa kita di guru bimbingan konseling bahwa atau di teori pendidikan bahwa yang namanya guru adalah modeling. Siswa akan mengikuti kata kita karena kita adalah seorang model. Ing madya mangun karso. Apa ya Pak Robin ya? Di tengah memberikan sebuah dukungan, ya itu sangat arti sekali. Dan terakhir tutpuri handayani, berarti apa? Mendorong setiap kali kegiatan bahwa itu harus terlaksana dengan baik. Jadi tugas kita itu adalah seperti itu. Sedangkan yang kedua, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita juga lupa ada di situ. Maka kita harap nanti tulisan ini akan jadi sebuah poster di sekolahan kita, nanti mungkin dari guru bimbingan konseling. Jadi saya terima kasih Ibu Koordinator Bimbingan Konseling SMK Negeri 1 Aduarna setelah memberikan opening tentang hari ini. Jadi mohon itu. Terus yang ketiga, sekolah ibarat ladang. Jadi hari ini kita mengibaratkan seorang punya ladang, petani. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benihnya. Pada saat mereka datang, ladang kita itu macam-macam. Contoh, akan menanam bawang, berarti kita harus versi bawang itu supaya bertanam dengan baik. Jangan menggunakan teori yang bukan tata cara menanam bawang.
Misalnya habis bawang menanam sebuah padi, kita harus tahu bahwa padi itu supaya sangat baik, ini juga versinya tidak seperti menanam bawang. Maka di dalam pendidikan biasanya nanti walaupun itu ada, kita akan menganut asas kebutuhan peserta didik. Dari 36 anak peserta didik ini pasti mempunyai keinginan yang berbeda. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Adiwerna ini sekolah yang luar biasa, bertitelkan SRA dan juga mohon maaf termasuk kategori sekolah berkebutuhan khusus inklusif. Jadi siswa kita masuk, yang masuk juga secara khusus ada, akan tetapi temuan anak tersebut mendaftar secara tidak inklusif, tapi begitu di dalam itu inklusif. Contoh, kaki salah satu tangannya yang tidak masuk, terus yang kedua ada yang dalam kondisi berbicaranya sangat rentan itu. Nah, terus yang keempat, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah budi pekerti, diperlukan dalam proses pendidikan. Mohon maaf sekali bahwa kita sebagai seorang pendidik menjaga roh itu. Jadi kalau 4 roh ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan sukses menjadi seorang petani maupun seorang pendidik secara langsung. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita menganut pada budaya positif Bapak sekalian. Jadi dari gerbang sampai pulang SMK Negeri 1 Adiwerna sudah mempunyai contoh budaya positif yang sangat baik. Tapi perlu ada perbaikan, mungkin ya, karena sekali lagi mendidik anak kita itu harus disesuaikan dengan kodratnya atau zamannya. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan juga air, bahkan membasmi ular atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain-lain sebagainya. Kita filosofinya ada di situ. Sebagai contoh, pas kebetulan anak didik kita tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimestikan. Kita ambil contoh, nanti Bapak sekalian mudah-mudahan akan jadi penerus di calon guru penggerak yang lainnya. Kita malah di calon guru penggerak, yang saya aneh itu kita harus membedah kasus. Contoh, tiba-tiba ada anak yang tidak menggunakan seragam lengkap. Apa yang akan Anda lakukan? Ini membedah kasus. Karena ini menjadi bagian kasus, dan kasus itu dipertanyakan oleh banyak calon guru penggerak. Apa itu? Itu pekerjaan guru bimbingan konseling. Itu pekerjaan STP 2K. Itu pekerjaan kesiswaan. Padahal mungkin kita sebagai calon guru masih ingat, kecuali mungkin yang bukan berprofesi sebagai guru karena tidak punya roh pendidikan. Misalnya mohon maaf Pak Ikrom mungkin tidak pernah mengenal mata kuliah bimbingan konseling. Tapi di pendidikan, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan selanjutnya, itu ada mata kuliah yang namanya mata kuliah bimbingan konseling. Kadangkala mereka itu lupa pada saat suruh belajar. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah remeh. Padahal Bapak sekalian perlu kita ketahui bahwa segala sesuatunya yang terjadi pada peserta didik, simulasi penanganan peserta didik yang bermasalah, itu pertama permasalahan yang ada itu di jalurnya itu adalah guru tersebut. Misalnya ada guru matematika, siswanya tidak pernah berangkat, ini jangan langsung dilempar ke guru bimbingan konseling, karena di strukturnya yang melaksanakan itu harusnya guru tersebut. Ya, kenapa kamu tidak pernah ikut pelajaran saya? Ini ditanyakan dulu. Tapi pada saat nanti masuk ke dalam guru bimbingan konseling, misalnya pada saat guru tersebut melaksanakan edukasi dengan siswa tersebut tidak mau menjawab, berarti perlu adanya tangan kedua, yaitu guru bimbingan
konseling, atau mungkin ada satu lagi yaitu wali kelas. Ini yang dimaksudkan bahwa pada saat ada yang mengganggu tanaman tersebut, kewajiban kita sebagai seorang guru itu menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Ini salah satu budaya positif dari ekosistem positif tersebut. Next, Bapak sekalian, kita langsung menuju pada next selanjutnya, itu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, maka harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan murid. Yang dimaksud bahwa informasi apapun yang didapat oleh peserta didik ini harus berkolaborasi. Apa itu kolaborasi? Contoh, pada saat bisa ditangani dengan baik, kecuali kode etik bimbingan konseling. Jadi kalau Bapak sekalian, karena saya juga sebagai seorang guru bimbingan konseling, pada saat anak datang ke kita dan anak itu bercerita ke kita berkewajiban tidak boleh membocorkan apa yang dibicarakan antara si anak dengan kita. Cuma misalnya hal ini menyangkut pribadi, pertanyaan saya, kira-kira Bu Kurnia sebagai seorang guru bimbingan konseling, apakah berani berkonsultasi dengan orang tua? Bisa. Alasannya apa, Bu? Kalau misalkan pemasangannya itu memang ada sangkutannya dengan orang tua. Tapi kalau misalnya aku pribadi dari anak itu. Oke, terima kasih Bu ya. Ini mungkin bisa mempunyai jawaban itu. Kalau Pak Ikram punya jawaban lain? Lihat tingkat permasalahannya dulu siapa. Kalau misalkan kiranya pribadi itu, kadang kan anak butuh proses bahwasanya dia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa ada bantuan orang tua. Selagi masih bisa ditangani, mungkin biarkan si anak mencoba mengatasi masalah dulu. Cukup kita tampung unek-uneknya, kita kasih masukan. Nanti kalau misalkan permasalahannya sudah harus menghubungi orang tua, baru kita sampaikan ke orang tua. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Memang di undang-undang tentang anak, bahwa anak itu adalah tetap menjadi kondisi orang tua sebelum usianya 17 tahun. Akan tetapi, jikalau betul tadi yang katakan Pak Iram dan Bu Kurnia, jikalau memang hal tersebut bisa diselesaikan secara langsung oleh si peserta didik, jadi di konseling itu yang menyelesaikan adalah peserta didik. Kita tidak boleh memberikan sebuah arahan apapun. Kenapa kamu memilih itu? Apa alasannya? Setelah menjadi pilihan utama, maka kita hanya memberikan sebuah penguatan. Itu menjadi pilihan hidup kamu, dan mudah-mudahan kamu akan sukses dengan pilihan kamu. Ini adalah sebuah penguatan. Tapi jikalau dalam tanda kutip sangat membahagiakan si klien atau peserta didik, secara kode etik kita juga mengizinkan berkonsultasi dengan orang tua. Itu boleh ya. Ini juga masuk dalam budaya positif. Bagaimana dengan kepala sekolah? Boleh kita berkonsultasi dengan kepala sekolah. Misalnya siswa kita terjadi persiapan tawuran, ya, penanganannya bagaimana? Kepala sekolah yang menjadi petunjuk, wali kelas yang menjadi petunjuk. Dan pada saat kita berkolaborasi dengan rekan guru, kita juga melihat track record dari bapak dan ibu guru itu. Misalnya dengan bapak B, ternyata begitu cerita langsung grup WA ramai, jebule pucak kae penjelain nemen ya gue misalnya. Nah ini tidak boleh terjadi. Nah ini walaupun berkolaborasi, kita juga melihat pada sisi yang terbaik. Ini yang pertama, menganalisis kebutuhan murid. Guru bimbingan konseling sudah terbiasa, biasanya dengan kita menyebut need assessment. Tapi guru biasa, mohon maaf, belum. Nah, kenapa hari ini saya mengundang guru biasa? Supaya mempunyai analisa kebutuhan peserta didik. Bisa terjadi guru siswa tersebut tidak menyukai secara langsung pekerjaan yang dilakukan. Bisa terjadi. Ini maka
analisa kebutuhan murid ini bukan pada ranah bimbingan konseling saja, tapi di ranah kesiswaan. Misalnya apa, Pak Rizky? Ayo, ada enggak? Tentang pengembangan diri ekstrakurikuler, ya kan kita ada nih ekstrakurikuler. Misalnya kemarin kita punya sepeda termahal di muka bumi ini, ya, yang saya pakai, ya, karena memang kebutuhan peserta didik. Ada juga ini yang nyeleneh ada untuk pandemi. Coba kalau enggak, kita harus segera memberikan sebuah kebutuhan peserta didik tersebut. Yang kedua, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya kelas bersama. Ya, kita tadi mencontohkan, saya hari ini membutuhkan 30 menit. Bapak sekalian boleh langsung bertanya atau tidak. Ini juga berarti merancang budaya kelas. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sering seperti itu pada saat masuk ke dalam pelajaran Pak Indro? Kebanyakan belum. Betul ya Pak? Nah, maka aturan yang dibuat harusnya itu mengikat kepada kita semua. Siapa yang membuat? Kita semua. Itu yang dimaksudkan kesepakatan kelas. Yang ketiga, berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas. Setelah terjadinya kesepakatan, dibuatkanlah sebuah poster yang baik untuk mengingatkan bahwa itu adalah kesepakatan kita bersama. Nanti kami di bulan Januari nanti Ibu Koordinator akan membuat kesepakatan bimbingan konseling, ya, itu ya Bu ya, insya Allah. Apalagi nanti kita kedatangan 6 orang tambahan, itu misalnya siapa yang tiket harian, siapa yang akan ada di tempat, siapa ini, berarti kolaborasinya ada di situ. Ya, ini jadi untuk kesepakatan kita bersama. Yang keempat, melakukan kontrol oleh guru dan dalam disiplin positif. Jadi siapa yang melakukan kontrol? Guru. Kamu ternyata melanggar aturan nih, harusnya kita rubah di situ. Ini yang keempat ini. Next Pak. Oke. Selanjutnya, bahwa perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Contoh, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada saat kita sudah berteori sebelum melakukan sebuah penelitian, biasanya ada namanya apa ya? Jawaban sementara itu apa ya namanya? Hipotesis. Kadang-kala kita menghipotesis sendiri dan memaksa pilihan itu. Padahal yang namanya hipotesis harus dimulai dari survei dulu. Setelah itu baru muncul hipotesis. Tuh. Tapi kadang-kala kan, mohon maaf, kadang-kala kita kelupaan itu. Nah, maka teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa ternyata dia juga punya pandangan yang berbeda. Kita ambil contoh nih. Pada saat dipandang dari sana itu berbeda, dari atas berbeda, dari bawah berbeda. Dan itu kita harus menghargai pandangan tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa kalau sudah terjadi satu kesalahan, maka mengerjakan apapun akan salah. Ya, padahal semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Nanti akan saya masuk di teori tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Kenapa saya terlambat? Kenapa saya berpakaian tidak lengkap? Ini yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Ya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Padahal itu tidak bisa. Maka ada kolaborasi dan juga konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa terjadi pilihan yang dilakukan oleh anak itu memang mempunyai konsensus pilihan yang sendiri. Sambil contoh, guru les merancang sebuah bangun yang mungkin akan diselesaikan oleh peserta didik. Padahal dengan merancang bangun tersebut, guru tersebut mengharap itu sama. Sekarang mestinya tidak boleh seperti itu. Tujuannya sama, tapi mungkin desainnya yang berbeda-beda.
Mungkin dengan mendesain yang berbeda tersebut, anak tersebut bisa meminimalisirkan bahan, bisa meminimalisirkan waktu. Itu nanti yang seperti itu. Nah, terus yang terakhir model berpikir, tadi ya model yang berpikir dan juga model yang tidak. Bapak sekalian, kita menuju kata merdeka. Ya, ini tadi sudah bagi model berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah. Kita lanjutkan tadi. Merdeka, ini yang ngomong Ki Hajar Dewantoro, bukan Kaslani. Yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Apa itu kalimat di sini? Pada saat kita diberikan sebuah tugas, tujuannya misalnya kita ke Selawi, boleh melalui arah kemana-mana asal tujuannya tercapai ke Selawi. Ini yang dimaksudkan itu. Jadi jangan sampai kita ego, ini harus ke sini, kita sudah tidak bisa lepas dari situ. Tapi pada saat anak memberikan lepas itu, diberikanlah sebuah penguatan dan tujuan yang pasti. Selanjutnya Pak. Oke, itu merdeka. Nah, ini sekarang kita masuk ke budaya positif. Budaya positif dapat diciptakan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama lingkungan positif. Contohnya di SMK kita, salam, senyum, sapa, sopan, santun, bahkan menggunakan bahasa Jepang. Yang orang ngerti nih bahasa Jepangnya apa, tapi intinya itu ya menyenangkan, selalu tersenyum, dan selanjutnya. Jadi tidak boleh bertutur ya bahasanya. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, perlu adanya keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Tadi yang saya bilang itu tadi. Tujuannya sama. Ya, kalau kita masuk ke dalam kereta api, itu sudah ada aturan, tidak boleh merokok, tidak boleh membawa binatang buas, tidak boleh membawa buah-buahan yang menyengat. Tapi begitu makan pop mie menyengat kan gitu kan. Kita tidak boleh protes, ada di situ. Tidak boleh membawa binatang buas, ternyata membawa perempuan buas boleh misalnya itu. Terus yang ketiga, peraturan kelas, menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman dan aman mengikuti proses pembelajaran. Ini yang jarang dilakukan. Betul ya Pak ya? Nah, kita coba aja di situ. Oke, next. Nah, Bapak sekalian, ini contoh kesepakatan kelas bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Adirna. Yang penting, yang pertama disiplin waktu. Siapa yang ngomong disiplin waktu? Ya siswa, misalnya. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghargai dan berkata sopan. Yang keempat, aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, saling berbagi dan memberikan semangat kecuali saat ulangan misalnya. Ya, semangatnya jangan hanya saat ulangan atau saling membantu. Ini kesepakatan kelas ini kalau sudah sudah dibikinlah sebuah poster untuk mengingatkan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya Bapak Ibu guru sekalian pada saat mengajar menggunakan LCD seperti ini, kalau bisa kesepakatan kelas itu diingatkan terus-menerus, atau mungkin ditaruh di dalam kelas. Ya, karena kelas kita mobil, ya kita tidak bisa seperti itu. Nah, muncullah budaya positif dan juga kesepakatan kelas. Ya, next Pak. Oke, kita kegiatan keyakinan pendalaman menggunakan kelas T dan Y. Saya kira saya juga kaget. Saya sebagai guru penggerak belajar seperti ini Pak. Dan modulnya ada. Ini adalah termasuk teori proses pembelajaran di awal. Mungkin di mapel dasar-dasar pendidikan itu kalau misalnya ada kayaknya. Saya juga tidak tahu. Mungkin yang lulusan baru Pak Pus mungkin pernah diajarin. Jadi hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini misalnya hormat, ya, terlihat, berperilaku, terdengar, menggunakan rumus Y. Ya, ini bekerjanya seperti itu, terdengar, terlihat, berperilaku. Ini juga sama. Bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Maka pada saat menggunakan rumus T, ya itu ada normanya, tempatnya seperti apa, terus tidak tampak seperti apa. Ini pada saat kita melakukan kegiatan tersebut. Saya kira ini tidak akan saya bahas terlalu panjang karena waktu. Terus, oke. Nah ini kebutuhan dasar manusia, Bapak sekalian. Kebutuhan dasar manusia itu mulai dari cinta kasih, rasa, dan memiliki. Jadi kalau sudah ada cinta kasih itu pasti mempunyai rasa dan memiliki. Misalnya kurang kebersihan itu tidak bisa, dan seterusnya. Terus penguasaan, ini muncullah kebutuhan manusia itu, yaitu untuk melaksanakan bertahan hidup. Biasanya itu bahasa kerennya survival, Pak, ya itu ya, bertahan hidup, ya kesenangan dan juga kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kalau mempunyai kesenangan tidak bebas tidak mungkin. Ya kita contoh semalam nonton sepak bola, ya begitu gol pertama itu ya juwet, tapi begitu gol dua karena kita senang lupa dengan keadaan, teriak sih Pak, sekencang-kencangnya senang, ya maka kita berkuasa penguasaan. Tapi munculnya cinta kasih, rasa, dan memiliki. Jadi kita menjaga yang namanya sebuah lingkungan. Next Pak. Nah Bapak sekalian, kita mencoba memahami 1, 2, 3, 4. Ini yang sering kita abaikan kepada peserta didik, sangat abai, termasuk saya. Contoh, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang nyanyi-nyanyi. Kebutuhan anak ini apa? Yo, apa coba? Karaoke. Kan misalnya diperhatikan, seperti itu kebutuhannya. Betul apa enggak? Ya itu ya. Jadi kita melihat anak kita, bisa jadi anak kita kok pintar melaksanakan kegiatan yang ada di komputer. Berarti kita harus memperhatikan itu. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Biasanya kan ada siswa kita, ayo pengetahuan ini yang pengen diperhatikan. Padahal dengan astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, jepitnya apik temen, merasa senang, asik. Pak guru, bu guru, memperhatikan. Contoh, kita pernah kecil ada di TVRI melukis, siapa yang berita itu ya? Pak Tino Sidin. Betul ya? Salah baik, bagus, bagus, bagus. Padahal ya embung lah. Tapi itu mengatakan bagus. Kenapa? Karena dengan satu coretan itu menandakan dia mau melaksanakan sebuah keinginan, walaupun tujuannya tidak nyoret. Misalnya membuat sebuah gunung. Tapi dengan mencoret itu berarti dia sudah mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah pergerakan. Misalnya Pak Ikrom pelatih sepak bola, ada anak yang dipaksa datang jadi pemain sepak bola oleh orang tuanya. Begitu dia datang sudah di dalam lapangan, itu sudah dia sudah mempunyai keinginan untuk berada di lapangan. Termasuk kita kadang-kadang lupa anak yang datang ke sini walaupun terlambat, aslinya anak itu adalah anak pejuang. Kenapa? Terlambat baik dilakoni sih. Coba kalau tidak balik kanan, belok kanan, lurus baik, orang menek. Apa? Bolos. Dengan menerobos dia bertanggung jawab, satu kesalahannya pengen ditebus. Bagaimana caranya? Mohon maaf, pernah Bapak Ibu sekalian meneliti, lebih baik bersih-bersih. Ternyata lagi bisa beli pelajaran matematikanya. Lama, pokoknya aku 10 menit, jalurnya setengah jam menghindari Pak Robin. Kenapa kamu enggak mau ketemu Pak Robin? Saya kalau ketemu Pak Robin, jantungku berdebar-debar Pak, misalnya. Itu berarti menghindari. Harusnya apa konsekuensinya? Dengan cepat dia diberikan tugas untuk segera masuk, maka dia boleh melaksanakan tugas tersebut dari guru SMP 2 kata apa? Itu di luar jam pelajaran. Contoh, di luar jam pelajaran berarti apa? Pada saat dia istirahat gitu.
Misalnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini juga kadang-kala anak seperti itu. Dan yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, Rizky gambarnya orang apik orang apa. Padahal dia perlu pembelaan. Gambar kamu bagus, cuma kok sayang ya, kok gambar gunung kok gambarnya hitam ya. Nanti dia mungkin jawab, oh ini Semeru Pak, habis meletus jadi tanamannya kena semua. Ini mungkin, walaupun itu sebuah pembelaan, tapi kita berpikir bahwa itu hal yang positif. Terus oke, nah ini kita mencoba langsung ke apa itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda, yang lebih kuat. Ini dari sebuah kalimat Gosen 2004. Apa itu restitusi selanjutnya? Bahwa segala sesuatunya yang dilakukan oleh peserta didik salah, jangan dicap. Tapi pada saat mau melaksanakan bahwa anak tersebut itu baik atau tidak, ini butuh sebuah teori, yaitu teori mempertanyakan. Next, Pak Ugi. Nah ini contoh segitiga restitusi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik itu kita tanyakan. Ya contohnya kemarin pada saat saya melakukan konseling segitiga restitusi, kenapa kamu tidak ikut pelajaran online? Apa alasan anak? Mohon maaf Pak, saya HP-nya satu rebutan sama adik saya yang ada di SMP. Itu alasan yang betul, tapi ada yang perlu ditanggung pada anak tersebut. Kita perlu tanya, oke, itu sudah tahu pertanyaan Bapak. Kamu sudah belum konfirmasi ke guru kamu masing-masing? Belum Pak. Nah itu yang kurang tepat. Ya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah di situ kebutuhannya apa? Siswa itu harus dilakukan itu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak ada bahwa manusia itu tidak salah, pasti sudah melakukan sebuah kesalahan. Ya, itu yang namanya segitiga restitusi, dan di guru bimbingan konseling kadang-kala namanya konseling pribadi. Nah, ada juga pada saat anak melakukan kesalahan double, perkelahian, jengkel-jengkelan. Ini juga bisa melakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Next, Pak. Nah, itu Bapak sekalian diseminasi saya tentang guru penggerak budaya positif. Kalau memang ada yang mau ditanyakan ya monggo, kalau memang enggak ya kita tutup. Ada enggak Bapak sekalian? Monggo Pak Ugi. Ya, terima kasih Pak. Saya tertarik tadi tentang restitusi ya. Sebenarnya kalau kita menilik jauh tentang apalagi dunia kita bimbingan konseling apa yang tadi misal kasus, ternyata segitiga restitusi sendiri bisa digunakan untuk salah satunya di kita itu mediasi ya Pak, seperti itu ya. Maksudnya barangkali di bimbingan kita kan ada bagian-bagian selain mediasi dan lain-lain, apakah itu bisa dipergunakan Pak? Ya, itu bisa digunakan walaupun memang di segitiga restitusi mencontohkan ada itu. Jadi kita bisa melaksanakan itu. Memang di budaya positif modul 1.4 ini itu adalah modulnya guru bimbingan konseling aslinya. Cuma memang itu adalah dasar dari keilmuan bimbingan konseling, kadang-kala kita lupa. Ya, di situ sudah menjelaskan dengan baik contoh-contohnya bahwa apa yang kita lakukan itu juga harus disesuaikan dengan keadaan. Jadi betul berarti yang dikatakan Pak Ugi. Lain? Sudah cukup Pak Robin? Ya, jadi terima kasih Bapak sekalian, hari ini sudah mendengarkan saya, dan mungkin kita akan bertemu lagi di modul titik berapa ya, atau 2.1 dan selanjutnya. Memang seperti ini modelnya. Jadi proses pembelajaran di calon guru penggerak memang kita seperti ini, belajar
di budaya di beberapa modul ya. Jadi mohon maaf kalau saya sering merepoti Bapak sekalian, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa kita lakukan di sekolah SMK Negeri 1 Wadorna, apalagi SMK Negeri 1 Wadorna adalah sekolah juga penggerak ya, sekolah penggerak, dan tahun ini sudah menggunakan kurikulum paradigma baru ya. Saya juga baru tahu kalau memang kita di kurikulum paradigma baru banyak sekali sesuatu yang berbeda. Jadi saya kenalkan itu, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi baik semuanya. Saya terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan apa yang kami lakukan, dan kita kalau memang diperlukan sebuah diskusi untuk kebaikan kita, mari kita nanti kapan-kapan diskusi lagi untuk memperbaiki apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Cukup itu dari kami, mohon maaf lahir batin, salam sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Pak Asari tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk lebih lanjutnya, karena ini acara sudah selesai, semoga paparan ini bermanfaat buat kita semua dan bisa membuat kita tahu tentang apa budaya positif ya, untuk bimbingan konseling atau guru mata pelajaran yang lain. Saya tutup kegiatan ini dari